Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 9D akan menjelaskan materi tentang Bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, Subbab C masa demokrasi terpimpin, poin 50 kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk guru pengajar kami yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya SE MSI. Untuk NIP-nya yaitu 197 007 242 014 062 002. Sebelum kami lanjut ke materi, kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebagai ketua kelompok yaitu Imade Devarita Pujakanis absen 13 dari kelas 9D. Sebagai wakil ketuanya yaitu Imade Damarni Suara absen 11 dari kelas 9D. Sebagai anggota 1 yaitu Vera Mesya Ramadjaya absen 5 dari kelas 9D. Sebagai anggota 2 yaitu Kade Ayu Sri Utami absen 20 dari kelas 9D. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi dinamika politik yaitu persaingan antar kekuatan politik yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ajaran Nasakom, nasionalis agama komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Karena melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus didirikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Surat-surat kabar yang menentang demonstrasi PKI dicabut surat izin menerbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI, seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Kehidupan pendidikan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas. Didirikan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan sekolah tinggi teologia dan seminari-seminari. Selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 191 buah perguruan tinggi. Kehidupan kebudayaan. Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Ada lembaga kesenian yang dibangun oleh partai politik. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing untuk memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Para seniman dan budayawan memproklamasikan Manikebu, Manifesto Kebudayaan, agar kebudayaan nasional tidak didominasi oleh suatu ideologi politik. Manikebu mendapat kecaman keras dari Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman tersebut. Akibatnya, tidak sampai 11 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Cegah penularan COVID-19. Yang pertama ada rajin cuci tangan pakai sabun. Yang kedua gunakan masker bila batuk atau pilek. Ketiga konsumsi gizi seimbang seperti sayur dan buah. Keempat rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kelima hati-hati kontak dengan hewan. Keenam jangan konsumsi daging yang tidak dimasak. Dan yang terakhir jika batuk, pilek dan sesak napas segera ke fasilitas kesehatan. Kesimpulan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terdapat 3 aspek yaitu sosial, pendidikan, dan kebudayaan. PKI ingin mendominasi Indonesia dalam segala aspek, dimulai dari ajaran Nasakom yang PKI, Lekra atau Lembaga Kesenian Rakyat sebagai pro PKI, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan materi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.